perjuangan kita, ide kita, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semua aspek di hidup kita, yang kuliah kita, bisnis kita, sekolah kita, rumah tangga kita, tanpa Tuhan berpotensi mengalami kesia-siaan. Dan kita mau memulai hari tahun yang baru ini tanpa kesia-siaan. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini, selamat tahun baru 2025. Kita menaruh iman kalau tahun lalu ada pertolongan, ada kebaikan, ada mujizat Tuhan. Tahun ini lebih lagi banyak kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari sebelum kita melangkah di hari pertama bulan Januari 2025, saya mengajak setiap kita ambil waktu renungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Yuk kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang baru, hari yang baru, tahun yang baru. Bahkan kami percaya rahmat-Mu, kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi. Kami percaya ada berkat di tahun ini buat kami, keluarga kami. Sebelum kami melangkah di hari pertama tahun ini, biar firman Tuhan mengawali semuanya. Urapi hamba-Mu, berkati kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pada hari terakhir, Alkitab katakan ketika Yesus datang, Yesus mencari iman. Saya ulang, Yesus mencari iman. Jadi biarlah kita melangkah di hari pertama Januari 2025 dengan iman. Biarlah kita menjalani kehidupan kita di tahun ini, menjalaninya dengan iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya baca satu ayat buat setiap kita. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Biarlah pada mulanya tahun ini adalah firman. Amin. Biarlah pada mulanya langkah kita di tahun ini adalah firman. Biarlah hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, janji Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kita memulai hari, tahun, waktu, jam, detik, langkah, apa yang kita buat di tahun ini dengan membaca firman. Saya percaya kita sedang membawa Tuhan di kehidupan kita di 2025. Mazmur 127 ayat 1 katakan seperti ini, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Usaha kita tanpa Tuhan berpotensi mengalami kesia-siaan. Gelar kita, sebanyak apapun gelar di depan nama kita, bahkan di belakang nama kita, mungkin jumlahnya ada 10, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa Tuhan, maka berpotensi mengalami kesia-siaan. Perjuangan kita, ide kita, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semua aspek di hidup kita, yang kuliah kita, bisnis kita, sekolah kita, rumah tangga kita, tanpa Tuhan berpotensi mengalami kesia-siaan. Dan kita mau memulai hari tahun yang baru ini tanpa kesia-siaan. Karenanya kita mau libatkan Tuhan. Ketika kita libatkan Tuhan, artinya kita memulai hari dengan firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 dikatakan seperti ini, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya ulang, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bahkan kerajinan kita tanpa Tuhan berpotensi mengalami kesia-siaan. Tetapi Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Oh, kalau gitu saya hari ini tidur aja Pak Pendeta. Ya nggak gitu. Tidur gambaran istirahat.
beristirahat di dalam Tuhan, beristirahat di dalam firman Tuhan, beristirahat di dalam janji Tuhan. Ketika kita bisa beristirahat di dalam janji Tuhan, justru kita melangkah lebih jauh, justru kita bekerja lebih keras. Istirahatnya di dalam, bukan di luar. Tampilan luarnya justru luar biasa, rajin, produktif. Tampilan dalamnya percaya. Istirahat pada janji Tuhan, istirahat pada apa yang Tuhan katakan. Alkitab bilang iman timbul dari mendengar, bukan mendengar berita breaking news yang menakutkan, yang mengerikan, tapi mendengar firman. Dan dikatakan firman Kristus. Ada kata Kristus berbicara tentang pengutusan Yesus untuk mati di kayu salib. Berita tentang ada satu pribadi yang sudah mengganti kutuk kita di kayu salib menjadi berkat buat kita, yang sudah menanggung setiap kesalahan, kecerobohan, kegagalan, kelalaian kita, supaya hari ini kita menerima berkat Yesus melalui pengorbanannya. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Orang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan berharap dapat berkat. Berkat yang kita terima karena perkenanannya. Dan hari ini kita tahu perkenanannya kita terima karena korban dari Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara baca terus pasal ke bawahnya, bicara tentang tokoh-tokoh iman. Karena iman, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Karena iman, maka Daniel tidak dimakan singa di gua singa. Karena iman, Rahab tidak binasa, tapi diselamatkan. 2025, iman membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan yang membuat kita diberkati. Biarlah di 2025 karena kita memulai dengan firman, maka timbul iman. Iman karena iman membuat kita jadi taat. Karena iman membuat kita jadi hidup kudus. Karena iman membuat kita dipelihara sepanjang tahun ini. Karena iman usaha kita dibuat berhasil. Karena iman kita tetap sehat di tahun ini. Karena iman kita tahun ini punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Karena iman kita bersuka cita di tengah mungkin banyak orang mengalami mental illness. Karena iman kita bahagia di dalam Tuhan. Karena iman kita diberkati. Bagian terakhir saya baca buat setiap kita. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit bumi ada kadar luarsanya. Janji Tuhan akan digenapi satu-satu di hidupmu di tahun ini. Masalah, tantangan di hidupmu akan berlalu. Ada kadar luarsanya, ada tanggal berakhirnya. Tapi janji Tuhan satu-satu akan digenapi di hidupmu. Janji Tuhan tidak akan berlalu. Bukan tidak ada masalah 2025, tapi kita punya janji Tuhan. Dan dengan janji Tuhan, iman kepada janji Tuhan, kita mengalami berkat, pertolongan, kasih setia, kesegaran di tahun ini. Puji Tuhan, di hari pertama 2025, bersukacitalah, naikkan syukur. Mari renungkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Tuhan sedang meyakinkan, Tuhan sedang menguatkan kita. Kalau kita memulai dengan firman, kita memulai dengan iman, kita memulai dengan Tuhan, kita akan melihat banyak kebaikan di jalan hidup kita. Mari ambil waktu, bisa tutup mata, tutup matamu, renungkan apa yang Tuhan katakan di pagi hari ini, di hari pertama bulan Januari 2025. Kalau saudara mau doa, yuk sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur di pagi hari ini, di hari pertama bulan Januari 2025, aku boleh mendengar firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Aku mau memulai hari di hidupku dengan firman. Dan karena mendengar firman, timbul iman. Aku akan menjalani hidup sepanjang tahun ini dengan iman. Dan karena iman, aku diberkati. Karena beriman pada janji Tuhan, aku menjadi lebih kudus. Hidup lebih kudus dari tahun-tahun sebelumnya. Hidup kudus di dalam Tuhan. Hidup tambah taat, tambah mengerti apa yang jadi kesukaan bagi Tuhan. Aku percaya di tahun ini aku dipelihara. Di tahun ini aku diberkati. Di tahun ini setiap doa, tidak ada yang terlewat, dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa di tahun yang baru ini.
Silakan saudara boleh doa, naikkan doa di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu di tahun yang baru ini. Curahkan urapan yang baru, berkat yang baru, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa kelimpahan, mengalir kuasa darah Yesus, mengalir berkat yang baru di rumah mereka, di keluarga mereka. Di hari pertama bulan Januari 2025, kami semakin diberkati. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan berkati setiap kita. Tulis responmu di kolom komentar. Kalau engkau diberkati dengan firman di awal tahun ini, silahkan share di status WA-mu, silahkan share di media sosialmu, share kepada teman, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, selamat tahun baru, tahun yang penuh dengan kasih sayang dan berkat Tuhan. God bless you, see you.